Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasallim alaihi wa ala alihi. Saya Najla Rafifah Munisabira dari kelas 9B, absen 20. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara? Agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha, perkembangan hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini, pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya, juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul khazanah serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dari perjuangannya. 3. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. 1. Teori Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan Anthony H. Jones. Teori Arab atau teori Makkah menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Arab, atau disebut juga bahwa teori Hamka adalah teori Makkah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggalan jejak Muawiyah dan masuk Islam ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 Masehi. 2. Teori Tiongkok. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Teori Tiongkok darinya berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan saudagar atau perdagangan Tiongkok, yang saat itu banyak yang beragama Islam. 3. Teori Persia. Teori ini didukung oleh dua ahli yang bernama Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Jaya Diningrat. Teori Persia ini merupakan salah satu teori yang berkembang di antara teori-teori mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Surat Raja Sriwijaya. Salah satu bukti tentang masuknya Islam ke Indonesia dikemukakan oleh Profesor Dr. Aziumardi Asra dalam bukunya Jaringan Ulama Nusantara. Dalam buku itu, Aziumardi menyebutkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya. 2. Makam Fatimah binti Maimun. Berdasarkan penelitian sejarah telah ditemukan sebuah makam Islam di Leran, Gresik. Pada batu nisan dari makam tersebut tertulis nama seseorang wanita, yaitu Fatimah binti Maimun, dan angka tahun 1082. Artinya dapat dipastikan bahwa pada akhir abad ke-11 Islam telah masuk ke Indonesia. Dengan demikian dapat diduga bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1082. 3. Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-12. 4. Cerita Marco Polo. Pada tahun 1092 Marco Polo, seorang musafir dari Venesia, Italia, singgah di Perlak dan beberapa tempat Aceh bagian utara. Marco Polo sedang melakukan perjalanan dari Venesia ke negeri Cina. Ia menceritakan bahwa pada abad ke-11 Islam telah berkembang di Sumatera bagian utara. Ia juga menceritakan bahwa Islam telah berkembang sangat pesat di Jawa. 5. Cerita Ibnu Battuta. Pada tahun 1345 Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyatnya. 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara.
1. Penyebaran agama dengan konsep akulturasi damai dan tanpa kekerasan. 2. Politik kedekatan dengan kekuasaan. 3. Islam tidak kenal sastra, kasta, atau pelapisan sosial. 4. Ritualnya sangat sederhana dan mudah. 5. Masuk Islam cukup dua kalimat syahadat. 6. Agama yang bertumpu pada kedamaian. 7. Aturan dalam Islam tidak memaksa dan fleksibel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nauli Nuraina Sution, kelas 9B, nomor absen 21. Jadi di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan Abi-Ami di Google Classroom. Soal pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu-Buddha. Soal kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Pertama, umat Islam merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam. Kedua, umat Islam mampu berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu. Ketiga, meneladani perilaku dan hasil karya dari umat-umat terdahulu. Keempat, mengambil pelajaran dari berbagai kegagalan dan keberhasilan pada masa lalu. Kelima, memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Soal ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam diterima oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Djajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Soal nomor 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Batu nisan bertulisan huruf Arab ditemukan di Leran, Gresik. Batu nisan ini memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kedua, di Sumatera, di pantai timur laut Aceh Utara, ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang kerangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Ketiga, serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur, yaitu di Trowulan dan Troloyo, dekat situs Istana Majapahit. Keempat, sebuah batu nisan musim kuno bertarik 822 Hijriah atau 1419 Masehi ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Soal kelima, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Pertama, syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan sama di hadapan Allah. Ketiga, upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Keempat,
Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan dalam penyebaran dilakukan dengan damai tanpa kekerasan.